Perkenalkan, nama saya Adis, NIM 19104-17055, kelas pagi C, mata kuliah MPI. Di sini saya ingin menjawab soal UAS mata kuliah MPI. Dosen Adi Mursalin, SE MM. Hari Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021. Di sini saya akan menjawab bagian A. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional? Mengapa? Iya, saya selalu hadir. Karena saya ingin mengetahui tentang manajemen pemasaran internasional. Kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Setiap pelajaran mata kuliah MPI saya selalu mengikuti. Yang ketiga, apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Manfaat apa saja yang saudara mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Jadi di sini saya ingin jawab, yang saya pelajari manajemen pemasaran internasional itu dapat memberi ilmu dan pengetahuan yang luas dalam berbisnis. Untuk berbisnis di dalam negeri maupun di luar negeri, dan kita bisa mengetahui kualitas barang-barang yang kita bisnis itu. Keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Itu memberikan tugas membuat video dengan materi pemasaran internasional melalui via YouTube, WhatsApp, Google Meet. Yang kelima, bagaimana kuliah daring MPI memberi kesan kepada Anda? Platform media yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran internasional yaitu Google Classroom, YouTube, Google Meet, WhatsApp, Facebook, dan Zoom. Yang kedua, seterusnya yaitu bagian B. Bagian B-nya itu mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri. Terus keduanya, sebutkan dan jelaskan faktor yang mendukung perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Itu adanya perbedaan sumber daya alam. Salah satu struktur yang mendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah tata letak geografis. Setiap negara berbeda-beda. Keinginan untuk memperoleh insom lebih. Faktor pendorong perdagangan antar negara adalah adanya keinginan untuk memperoleh dan meningkatkan insom sebuah negara. Maka banyak negara membuat kebijakan nasional dalam hal melakukan proses ekspor maupun impor barang. Yang selanjutnya, ingin memperluas target pasar. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah untuk memperluas pasar. Terus yang ketiga, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Yaitu biaya atau tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor.
Kota membatasi banyak yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. Menaikkan harga adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain yaitu bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah, dan lain-lain. Muatan lokal, peraturan administrasi, peraturan anti-dumping. Selanjutnya, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara? Tujuan pemasaran internasional. Segmentasi pasar, apa yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensi bagi untuk perusahaan? Itu karena segmentasi pasar itu sangat penting dalam suatu negara internasional. Segmentasi geografis, segmentasi harga, segmentasi media, segmentasi demografis, segmentasi waktu. Selanjutnya itu bagian C. Bagian C yaitu berkenaan dengan video yang setelah mahasiswa menonton di video-video yang diberikan pada pas masa kuliah online atau daring. Di sini saya ingin menjelaskan itu pertama itu judul pemasaran internasional dan pemasaran global. Yang pertama itu perbedaan pasar internasional dengan global. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen di lebih dari satu pasar negara untuk mendapatkan keuntungan. Strategi perluasannya. Pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekan upaya administrasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global. Strategi perluasan, adaptasi, penciptaan dampak terhadap perbedaan pendapat internasional dan global. Selanjutnya internasional. Yang internasional yaitu impor barang menjadi dominasi, masalah bagi petani dan diproduksi barang lainnya. Selanjutnya keuntungan dengan negara maju. Terus terbentuknya perdagangan bebas internasional global. Itu mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk memasuki pasar di negara asing, karena perusahaan membuat seluruh proses operasi di negara tujuan sendiri saja, dan biaya dan risiko yang ditanggung besar. Selanjutnya itu manfaat yang didapat adalah meningkatkan suatu usaha, dan setiap pengusaha juga mencari suatu pengetahuan untuk penjualan produknya kepada konsumen. Yang B, lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Lingkungan budaya adalah segala kondisi baik berupa materi yaitu benda maupun non-materi yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya di lingkungannya. Budaya yang dapat berupa bangunan, peralatan, pakaian, senjata, dan juga termasuk non-materi tata nilai, norma, adat istiadat, kesenian,
sistem politik dan sebagainya. Standar kualitas lingkungan diartikan baik jika di lingkungan tersebut dapat memberikan rasa aman sejahtera bagi semua anggota masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan sistem budayanya. Pendapat saya dari video tersebut adalah memberikan ilmu dalam lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Selanjutnya, teori yang dibahas yaitu elemen-elemen kebudayaan dan perbandingan kebudayaan berkaitan dengan pemasaran dan manfaat yang didapat dari video tersebut. Kita banyak mempelajari tentang program dan pemasaran dan dalam perusahaan, juga belajar banyak cara untuk mempromosikan suatu produk perusahaan kita sendiri. Baik, dari sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat-sehat semua ya. Terima kasih.